Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nurus Nur Khotimah dengan NIM 221011250217 di Prodi Akuntansi. Saya Elisa Fitriani dengan NIM 221011250139 Prodi Akuntansi. Saya Lingga Budiarti dengan NIM 221011250224 Prodi Akuntansi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai yang pertama, wawasan umum akuntansi sektor publik. Yang kedua, regulasi dan standar di sektor publik. Dan yang ketiga, organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesel lihat jalanan rusak bertahun-tahun gak dibenerin? Atau bingung kenapa ngurus KTP di kelurahan itu gratis, tapi pas bikin kopi di kafe, mahal banget kena pajak? Jawabannya ada di satu sistem raksasa yang ngatur triliunan rupiah uang kita. Namanya akuntansi sektor publik. Hari ini kita nggak bakal bahas debit kredit yang bikin pusing. Kita bakal bedah gimana sih sebenarnya negara, BUMN, atau bahkan yayasan ngatur duit mereka. Apa bedanya sama perusahaan swasta kayak Google dan Netflix? Simak videonya sampai habis karena ini menyangkut uang kita. Oke, simpelnya gini. Menurut aturan resmi pemerintah, akuntansi itu proses mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi. Tapi, akuntansi sektor publik itu levelnya beda. Ini ada seni mengelola dana masyarakat. Jadi, bukan cuma uang pribadi bos, tapi uang rakyat. Entitasnya siapa saja? Bisa pemerintah pusat, Pemda, BUMN, sampai LSM dan yayasan. Terus, bedanya apa sama swasta? Bayangin, ada dua organisasi. Di kiri ada PT mencari cuan, tujuannya jelas, profit oriented. Mereka dapat duit dari jualan barang atau modal pemilik. Kalau rugi, ya bangkrut. Di kanan ada negara atau organisasi publik. Tujuannya non-profit alias melayani masyarakat. Sumber duitnya dari pajak retribusi atau utang negara. Di swasta, kalau kamu pemegang saham, kamu bisa minta laporan keuangan kapan saja. Tapi di sektor publik, bosnya itu kita, masyarakat, dan wakil rakyat, seperti DPR dan DPRD. Jadi, tanggung jawabnya jauh lebih berat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, tantangannya di sini, mengelola organisasi publik itu ribet karena lingkungannya sangat kompleks. Kalau di perusahaan, keputusan diambil berdasar ini untung nggak. Tapi di sektor publik, keputusannya dipengaruhi faktor politik, ekonomi, demografi, sampai budaya. Contohnya seperti ini, secara ekonomi mungkin bangun jembatan di desa itu rugi karena penduduknya dikit. Tapi secara politik dan keadilan sosial itu wajib dibangun biar mereka nggak terisolasi. Struktur organisasinya juga beda. Swasta itu fleksibel, publik, birokratis, kaku, dan hierarkis. Kenapa kaku? Biar nggak ada penyalahgunaan wewenang. Ingat, anggaran sektor publik itu sifatnya terbuka karena duitnya gede dan godaannya juga banyak. Ada aturannya juga, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Intinya, pejabat negara nggak boleh nih asal gesek kartu negara. Bahkan ada wasitnya loh, namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tugas mereka mengaudit. Laporan keuangannya wajar nggak? Duitnya dipakai efektif nggak? Standar akuntansinya pun khusus. Kalau swasta pakai SAK. Pemerintahan punya SAP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan sekarang tren dunia lagi mengarah ke PSAS, yaitu standar internasional, yang mendorong transparansi lebih gila lagi. Fokusnya bukan cari laba, tapi efisiensi pelayanan. Bahkan yayasan atau ormas pun sekarang punya standar sendiri, biar dana sumbangan kalian gak disalahgunakan. Dulu pakai PSAK 45, sekarang diganti jadi ISAK 35.
Jadi teman-teman, akuntansi sektor publik itu bukan cuma soal catat-mencatat angka di kantor dinas. Ini adalah alat transparansi. Tujuannya satu, akuntabilitas. Memastikan setiap rupiah pajak yang kita bayar atau sumbangan yang kita kasih ke yayasan balik lagi jadi manfaat buat kita. Entah jadi jalan raya, sekolah, atau pelayanan kesehatan. Tanpa akuntansi sektor publik yang benar, negara bisa chaos, korupsi merajalela, dan pembangunan mangkrak. Gimana? Udah paham kan bedanya ngatur duit negara sama duit perusahaan? Sekian dari kelompok kami. We appreciate your attention. Thank you for watching. See you. Bye-bye. Tutup.